Sing FNC SS1 sing paling apik lho kuwi lek menurut aku lho kuwi sing wis tak lakoni kuwi. Nggih. Kuwi M16. Fabrik Nasionale Karabin atau yang lebih familiar dengan sebutan FNC merupakan senapan serbu buatan Belgia yang berinovasi dari senapan serbu FN Kal pendahulunya yang dianggap kurang sukses dari segi komersial. Tetapi jika dipahami secara detail, pada dasarnya senapan ini memiliki desain gabungan dari berbagai senapan serbu. Pabrikan FN Herstelt mencoba merancang senjata yang murah dan tidak terlalu rumit agar bisa bersaing di pasaran. Salah satu trik yang dilakukannya yakni dengan mengakali penggunaan suku cadang yang mahal diganti dengan komponen yang lebih murah, tetapi tidak mengurangi tingkat presisi dan efektivitasnya, sehingga terbukti senapan ini memperoleh nilai penjualan yang signifikan. Dibuktikan dengan keberhasilan ekspornya ke berbagai negara terutama Indonesia yang kemudian mengadopsinya sebagai dasar perancangan senapan serbu utama militer Indonesia. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, kami ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2 Rifle. Secara awal pengembangan FNC dimulai antara tahun 1975 hingga tahun 1977. Saat itu, senapan ini dikembangkan oleh pabrikan FN Herstelt Incorporated atas dasar permintaan dari NATO. Standarisasi senapan ini ditujukan sebagai alternatif yang lebih murah daripada senapan asal Amerika M16. Desain prototip dari senapan ini diperoleh dari prototip senapan FN Kal yang lebih dulu diproduksi. Tetapi prototip senapan pendahulunya tersebut dianggap produk gagal yang kemudian ditarik dari kompetisi NATO. Karena dari hasil uji coba yang diperoleh, FN Kal dinilai memiliki kinerja yang buruk akibat dari proses pengembangan sebelumnya yang terkesan buru-buru. Pada akhirnya, DNA FN Kal dikembangkan dan diperbarui secara signifikan dengan menggabungkan beberapa desain senapan serbu lain yang lebih terkenal, seperti FN Val, salah satu pendahulunya yang terbilang sukses dari segi kualitas dan komersial. Kemudian ia juga mengadopsi durabilitas yang dimiliki senapan serbu AK-47 buatan Soviet. Kemudian akurasi yang mumpuni juga dipinjam dari senapan M16 milik Amerika, dan juga meniru stabilitas yang dimiliki senapan Galil buatan Israel. Dari serangkaian perbaikan desain tersebut, pada akhirnya senapan ini secara resmi diproduksi pada tahun 1979. Para pengguna pertama senapan ini membuktikan utilitas dan efisiensi desain yang sangat mengesankan. Dibuktikan ia menjadi senapan serbu utama Armed Force Belgia dengan menggunakan varian standar FNC M2 dan varian karabin FNC M3 sebagai pengganti senapan FN Val sebelumnya. Setelah terbilang sukses di negaranya, kemudian senapan ini mulai dikomersilkan. Tercatat, negara lain yang pertama kali mengadopsinya adalah Indonesia. Tepatnya pada tahun 1982, tercatat lebih dari 10.000 pucuk senapan ini diekspor ke Indonesia untuk digunakan oleh Angkatan Udara Indonesia. Setelah pembelian tersebut, akhirnya pemerintah Indonesia memperoleh izin lisensi untuk perusahaan PT Pindad guna memproduksi senapan ini sebagai Pindad SS1 dan Pindad SS2 yang selanjutnya digunakan oleh semua angkatan bersenjata Indonesia. Negara lain yang mengadopsi senapan serbu ini untuk diproduksi di dalam negeri adalah Swedia. Tercatat pada tahun 1986, Swedia memulai produksi senapan ini dengan sedikit memodifikasinya setelah ia berganti nama menjadi AK-5 dan menjadi senapan serbu utama militer negara tersebut. Serta masih banyak negara lain yang menggunakan tipe standar senapan ini sebagai senapan serbu utamanya. Menilik dari spesifikasinya, senapan serbu FNC memiliki massa seberat 3,8 pada versi standar, kemudian untuk versi karabin seberat 3,7 kg. Lanjut pada dimensinya, senapan ini memiliki panjang barel 449 mm pada versi standar, dan untuk versi karabin sedikit lebih pendek, yakni 363 mm. Sedangkan untuk panjang keseluruhan pada versi standar sepanjang 997 mm dan pada versi karabin 911 mm. Kemudian pada kedua versi senapan ini memiliki lebar yang sama yakni 70 mm dan saat popor dilipat maka tebalnya bertambah menjadi 75 mm. Sedangkan untuk tingginya sendiri,
kurang lebih sekitar 238 mm terhitung dari pembidik di bagian atas hingga pegangan di bagian bawah. FNC adalah senapan api selektif yang dioperasikan menggunakan gas dengan memanfaatkan sistem piston langkah panjang pada penguncian rotating bolt. Secara keseluruhan, mekanisme operasi ini sangat mirip dengan senapan serbu Kalashnikov, tetapi disesuaikan dengan metode produksi yang lebih maju dan sebagian besar komponennya terbuat dari bahan yang lebih murah, canggih, dan modern. Senapan ini menggunakan dua posisi katup gas yang dihubungkan dengan mekanisme tembakan tipe palu. Kemudian pelatunnya sendiri secara langsung terhubung dengan saklar mode tembakan yang berada pada sisi kiri receiver. Saklar tersebut memiliki 4 mode tembakan, diantaranya adalah kode S atau safe yang berfungsi sebagai pengaman manual untuk menghindari tembakan yang tidak disengaja. Kemudian kode 1 untuk mode tembakan peluru tunggal, kode 3 untuk tembakan burst atau 3 putaran peluru, dan yang terakhir adalah kode A atau automatic untuk tembakan full otomatis secara terus-menerus. Untuk amunisinya sendiri, FNC menggunakan amunisi kaliber 5,56 x 45 mm NATO dan mampu memuntahkan peluru sebanyak 700 butir per menitnya dengan kecepatan proyektil yang mampu dilesatkan mencapai 965 meter per detik dan jarak efektif yang diperolehnya berkisar di jarak 250 sampai 400 meter. Kemudian pada sistem reloadnya, ia menggunakan magasin Stanak berkapasitas standar 30 peluru dan penggunaan magasinnya kompatibel dengan magasin yang digunakan pada senapan M16. Pada bagian barel, senapan ini dapat digunakan untuk peluncur granat dengan dua katup yang berfungsi untuk mengisolasi tekanan gas agar volume propelan yang ditampung mampu menembakkan amunisi granat. Ditambah pada lubang pada barelnya memiliki 6 alur ke arah kanan dan sudah menggunakan lapisan krom yang dapat meminimalisir penumpukan kotoran propelan sisa ledakan. Serta ia juga memiliki fitur bawaan berupa peredam cahaya yang memiliki fungsi utama untuk mengurangi kemungkinan penembak akan silau atau dibutakan oleh cahaya ledakan yang ditimbulkan pada ujung barel. Terlebih jika ditembakkan pada kondisi rendah cahaya atau pada malam hari. Sekaligus, fitur ini juga berfungsi untuk mengurangi intensitas kilatan tembakan agar posisi penembak tidak mudah diketahui oleh musuh. Selanjutnya pada bagian pembidik, senapan ini memiliki bidikan belakang tipe L yang dapat diatur dengan dua lubang untuk pengaturan bidikan di jarak 250 dan 400 meter. Sedangkan pada kontrol bidikan bagian depan dapat disesuaikan untuk mengatur range ketinggian target. Ditambah, ia juga dapat dipasangkan dengan alat bidik optik berupa teleskopik Hensel 4 kali pembesaran jika menggunakan adaptor tambahan pada bagian atas receiver. Aksesoris perlengkapan tambahan yang disertakan pada FNC termasuk bayonet dan pipet penyangga untuk penggunaan Skyping jarak dekat. Fakta lain mengenai senapan FNC berdasarkan wawancara salah satu admin dengan salah satu anggota yang dulunya pernah menggunakan senapan ini. SMP FNC gue ya podo enake tapi dibanding karo SS1 sih enak FNC. Mergone kan cara perawatane ngono lebih enak FNC. Nah, SS1 kuwi rodok rumit apa ki antarane pena pemukul kuwi lek lepas apa kleru lek masang ngono ndak muni. Beliau menerangkan bahwa dari segi efektivitas, senapan ini jika dibandingkan dengan turunannya yang diproduksi PT Pindad, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Yang paling menonjol dari segi durability, beliau lebih mengunggulkan ketahanan dari senapan serbu FNC asli Belgia. Karena pada kasus penggunaan di daerah yang berlumpur, senapan ini masih dapat berfungsi dengan sedikit pembersihan area-area tertentu tanpa harus membongkarnya. Sedangkan pada senapan versi produksi dalam negeri, jika terkena sedikit lumpur atau kotoran, sudah dipastikan akan macet dan harus membongkarnya untuk bisa digunakan kembali. Pokoknya sekali nembak, resik dibuka, di minyak, dilumasi, baru itu muni. Tetapi, versi dalam negeri juga memiliki keunggulan tersendiri, berupa daya ledak dan hantaman proyektil yang cenderung lebih besar jika dibandingkan versi yang asli. Namun, beliau menambahkan bahwa kedua senapan tersebut belum mampu untuk menyaingi efektivitas dan durabilitas jika dibandingkan dengan senapan M16 yang pernah beliau gunakan dalam operasi Timur Timur. Sing FNC SS1 sing paling
apik lho kuwi lek menurut aku lho kuwi sing wis tak lakoni kuwi. Kuwi M16. Dari segi bodine senjata ya ringannya, mudah dibersihkan, pokoknya mudah lah kalau M16. Lebih paling mudah, paling ringan. Ada kotoran apa itu istilahnya tayeng-tayeng gitu. Kalau M16 masih meletus. Apa ini hentakannya ini tidak begitu banter. Memang dibanding dengan SS1 tekanannya lebih banter dengan apa SS1 FNC itu. Iya. Tapi akurasinya lebih enak M16.